Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha ghairuhu wa la rabba siwah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safihu wa habibuh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ibu bapak yang saya hormati, nyun sewu, sebelumnya materi yang saya berikan nanti ini mungkin tidak sistematis alias kucar kacir ya, asal ngoceh gitu, asal ngomong dan semoga tidak omong-omong gitu ya. Dan kalau omong-omong tolong ditegur, dibetulkan, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti sama dengan membiarkan saudaranya terjerumus dalam kesalahan gitu ya. Saat tempo hari ditelepon Pak Yai Soekarno, namanya kayak nama presiden kita yang pertama, Soekarno, ya, nama Jawa tapi sangat dikagumi oleh kaum wanita dulu Soekarno itu. Nggak tahu kalau Soekarno yang ini ya. Nama Jawa tapi seperti nama Nabi kita, satu-satunya Nabi yang namanya Jawa itu Sulaiman ya, Sulaiman, istrinya itu 1000. Wa ala bisawab ya. Konon Sulaiman ini diutus oleh Allah di Indonesia menurut Kiai Haji Ali Basyah atau siapa yang menulis tentang Borobudur itu karyanya Nabi Sulaiman, karena waktu itu tidak ada yang bisa sanggup membuat gedung-gedung pencakar langit itu, keren belum ada, dan itu diklaim buatan Sailendra ya. Maklum karena kita 350 tahun dijajah Belanda, sehingga bisa saja diputar balikkan fakta itu. Tapi saya yakin bahwa memang itu karya Sulaiman, karena di dalam surat As-Saba ayat 13 itu Allah perintahkan Sulaiman itu, dan Sulaiman itu memerintahkan pada jin-jin untuk membuat patung-patung dan gedung-gedung pencakar langit ya. Dan di sana ada satu negara atau kota yang namanya Sleman, ada juga yang namanya Wonosobo, konon cerita itu negeri Sabah. Dan kalau kita rekreasi di Borobudur itu ada tempat yang namanya Ratu Boko, itu tempatnya Ratu Balkis. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dibaca bukunya itu ya. Saya ketika ditelepon Pak Karno itu, Mas Anwar tolong ngisi apa ya karuane tat, lu ojo karuane gitu ya. Ojo karuane iki tenanan iki. Ya saya sambil guyonan gitu ya. Ojo karuane nanti sampean tak pecat enggak mau. Jadi saya insyaallah bismillah ya. Terus begitu di-share di grup, saya lebih kaget lagi. Nama saya ditambahi MPD. Wih, ijazah itu kondi ya, ijazahnya bodong ini. Nanti kalau ada apa-apa ya Pak
Adi Mulyo ini yang berurusan ya. Kalau saya akui saya tidak punya ijazah MPD ya, nggak punya ijazah itu. Kalau M-nya itu manusia, P-nya barangkali manusia pekok ini, terus D-nya itu dablek gitu. Jadi MPD ya, ya nggak mau, terserah. Kalau maunya itu ya gitu aja. Kalau repot ya los aja, nggak rewel gitu ya. Ditambahi ustadz lagi, ustadz dari mana? Saya ini nggak pernah ceramah di mana-mana ya, isome kan asal ngomong itu. Tambahi haji lagi. Haji ini kan rukun Islam ya, rukun Islam. Jadi tidak harus orang itu yang pergi haji, selesai pergi haji itu harus pakai label H. Nah, kan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan karena Allah ya, kita ini pergi haji bagi yang mampu dan diberikan stressing lagi oleh Allah tadi dalam surat Ali Imran ayat 97 kalau nggak salah. Kemudian di surat Al-Baqarah juga ada wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh lillah, karena Allah ya. Hanya haji aja yang oleh Allah kasih lillah. Yang lainnya perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa nggak pakai lillah, hanya haji. Ini memang sangat unik sekali. Kenapa kok haji pakai lillah? Ya barangkali ya karena haji itu prosesnya paling panjang, kemudian satu-satunya ibadah yang menuntut agar manusianya yang pelakunya itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, saya nggak menerangkan tentang ini ya, mungkin nanti menerangkan tentang yang lain karena kita ini adalah insan dakwah, itu hanya sekilas info. Kemudian haji itu ya prosesnya paling panjang. Mulai sekarang kita sudah berangkat haji, walaupun nanti startnya saat wukuf itu hanya 4 hari atau 5 sekitar itu ya. Jadi mulai sekarang udah berangkat, prosesnya paling panjang. Dan bekal apa yang dibawa ya, faina khairaz zadi taqwa. Yang dibawa di samping membawa bekal yang mungkin bekal super mie, tapi sekarang ini orang haji kan sudah sudah diberi makan full baik di Madinah maupun di Mekah, sehingga tidak bawa bekal apa-apa. Ya sana sudah dijamin bekal satu-satunya yang harus dibawa ya bekal takwa. Nah, khairuz zadi taqwa kalau nggak salah gitulah. Jadi ketakwaan aja yang dibawa. Ibu bapak yang saya hormati, kembali bahwa kita ini insan-insan dakwah, insan-insan penyeru dakwah ya, lewat arena atau sarana majelis taklim yang diberi nama Husnul Khotimah ya, yang dulu pernah disinggung oleh Ustadz Bahri, atau mungkin pernah saya tanyakan bahwa kita ini kan oleh Allah diberikan predikat umat terbaik, khairu ummah, di dalam surat Ali Imran ayat 110 ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat terbaik, khairu ummah. Umat terbaik ini akan kita sandang, umat terhebat ini akan kita raih, umat terbagus ini akan kita sabit bila kita dalam hidup dan kehidupan ini kita memerankan diri, satu amar ma'ruf, yang kedua nahi munkar, dan yang ketiga beriman kepada Allah. Ada orang itu yang hanya amar ma'ruf kemudian nahi munkar, karena sifat manusia kan cenderung ingin berbuat baik dan tidak suka kepada kemunafikan, tidak suka pada kebohongan, tidak suka kepada ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Tapi dia tidak beriman kepada Allah ya, maka dia juga belum disebut khairu ummah. Jadi khairu ummah itu insya Allah bisa kita raih jika kita ini
dalam hidup memerankan diri amar ma'ruf, kemudian kita ini mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah, dan insannya ini disebut dai, ya dai. Kalau dalam Kementerian Agama itu penyuluh, gitu. penyuluh agama Islam. Ya, bukan penyuluh kan banyak, ya, ada penyuluh KB, kalau di penyuluh kodok, penyuluh pertanian. Nah, ini dia Kementerian Agama di Depak itu penyuluh agama Islam, identik dengan dai. Ya. Nah, dakwah itu kalau kita definisikan adalah sebuah rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahiliyah menuju kepada tatanan kehidupan yang Islami. Kehidupan jahili itu ya diantaranya adalah yang budaya-budaya irasional, bukan Tuhan, klenik, magic, animis, dinamis, percaya kepada nobedino pon kliwon legi paing, ya sekedar buat pengalaman tidak apa-apa, dibuat referensi, buat literasi, tapi jangan sampai itu dipercaya karena tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Di kitab Al-Quranul Karim surat Ibrahim ayat 1 Allah berfirman, kita anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ya. Ini adalah kitab Al-Quranul Karim, diturunkan kepada ilaika, kepadamu Muhammad, litukhrijan nas, yang mengeluarkan manusia, membebaskan manusia, minadh dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, dari pencerahan cahaya kebenaran Islam. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa bebas, minadh dhulumat itu dari kegelapan. Ya, kegelapan ya dari yang saya sampaikan tadi, ya dari budaya irasional, dari bukan Tuhan, dari dunia animis, dinamis, ya, menuju pencerahan cahaya kebenaran Islam. Makanya dulu ada bulan April kan kita memperingati Hari Kartini, ya. Hari Kartini, dan Kartini itu menulis habis gelap terbitlah terang, ya, diilhami dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 1 itu, karena Raja Najeng Kartini itu diasuh oleh Kiai Haji siapa? Soleh Darat. Iya. Ya, itu. Dan dia pakai busana muslimah, bukan pakai sari kundi. Nah, enggak pakai itu. Nah, karena kita dijajah Belanda, sekali lagi dijajah oleh Belanda 350 tahun itulah, akhirnya fakta itu diputar balik dan Kartini memakai sewek, memakai sari kundi, padahal sebenarnya dia pakai busana muslimah. Makanya dia nulis habis gelap terbitlah terang. Sama hanya orang pulang haji dikasih titel haji. Siapa yang punya rekayasa itu adalah snob harganya. Dia itu belajar di Mekah, merubah nama Abdul Ghafur dan belajar Al-Quranul Karim. Konon ceritanya juga hafal, pandai berbahasa Arab. Pulang ke Indonesia, orang-orang yang sepulang dari haji itu kasih label haji, panggil haji untuk mendeteksi, untuk ini dapat pengaruh dari Arab. Nah, perlu diwaspadai ini, ya. Yang suka melanggar hukum-hukum pemerintah Belanda, tempatnya dilanggar di musola surau itu. Langgar itu juga munculnya dari situ. Jadi karena rukun Islam tidak harus kita pakai nama itu. Kalau kita sudah haji, ya sudah, namanya saja. Nanti yang dipanggil oleh Allah di yaumil kiamah itu yang nama kita nggak ada hajinya. Sudah lillah karena Allah itu. Mau urus nggak ada urusan mau dipanggil Pak Haji, Bu Haji atau enggak, ya enggak apa-apa. Yang boleh berubah itu hanya bersihnya,
kalau sebelum kita pergi haji itu kalau kita bersin kan gitu ya. Kalau udah haji bapak haji gitu. Nah ibu-ibu sepulang haji berubah hajjah gitu. Waktu saat lu ditanya tetangganya kok bersihnya kok gitu Bu? Iya sudah pergi haji alhamdulillah ya. Habis berapa? 45 juta ya. Ada berapa itu ya? Nah, mahal sekarang ini di sana ujiannya berat, tantangannya luar biasa dan sekarang diatur oleh 8 syarikah itu ya. Konon saya agak sedikit semenawut ya. Semoga saudara kita yang berangkat tempoh hari itu oleh Allah diberikan kemudahan dan pulang membawa haji yang mabrur gitu. Ya maunya pemerintah itu memperbaiki, membenahi, tapi diperbaiki kayak apapun namanya ibadah haji selalu muncul persoalan. Nah, ya, selalu muncul karena memang ibadah yang memang sangat rumit, membutuhkan penanganan yang luar biasa. Dari berbagai instansi ikut, ada Kementerian Agama, ada Kementerian Luar Negeri, ada kehakiman, ada kepolisian, ada angkatan darat, angkatan laut, semuanya terlibat di dalamnya. Ibu bapak yang saya hormati, kembali kepada masalah dakwah. Ya tadi rekonstruksi masyarakat yang masih mengandung unsur-unsur jahili menuju kehidupan yang islami. Juga bisa diterjemahkan bahwa dakwah itu adalah suatu aktivitas hidup manusia yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, yang dilakukan dengan lisan, bisa dengan tulisan. Kalau dengan lisan kita nggak bisa khutbah, nggak bisa ceramah, tapi bisa nulis. Ya, sekarang zaman medsos, kita pakai nulis medsos ini ya, karena soalnya saya nggak bisa ceramah, nggak bisa khutbah, ya pakailah ini, sekarang zaman medsos. Nah, misalnya begitu. Dengan lukisan kita bisa melukis tulisan-tulisan yang bernuansa, ada suruhan dakwah. Makanya bupati kita Pak Huda dulu di tempat-tempat pemerintah instansi dan dikasih tulisan Arab gitu, ayat kursi apa itu juga ada tujuan mengandung dakwah. Kalau di rumah kita ada lukisan, ada tulisan, ada kalender hadiah, kita beli mobil dapat hadiah kalender. Kalendernya ada gambar yang you can see, dipasang. Itu kan nggak ada unsur dakwahnya, tambah malaikat nggak masuk, dicopot saja yang gitu ya. Dakwah ini berasal dari surat Yunus, bisa kita temukan di sana ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah mengajak hambanya kepada Darussalam. Dan kita ini juga disuruh oleh Allah agar kita menjadi insan-insan dakwah, dan menyuruh agar sama-sama menikmati Darussalam di surga nanti. Dan kalau di surga ini subhanallah luar biasa, tidak bisa dibayangkan enaknya itu ya. Seperti yang dikatakan oleh orang, itu digambarkan sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu kan akal-akalannya orang Arab, karena di Arab sana gersang, dibujuhi itu kan. Ya, kita ini kan harus yakin orang beriman itu. Yakin bahwa bil ghaibi, percaya pada yang gaib, dan yang gaib itu bukan kuntilanak, bukan hantu. Yang gaib itu adalah bisa juga surga, bisa neraka. Ya. Dan yang surga nanti di sana kita tidak bisa dicerna oleh pikiran kita, tidak pernah terlintas dalam bayangan kita, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dipandang oleh mata. Tapi subhanallah luar biasa nikmatnya. Digambarkan ada air yang mengalir jernih, pohonnya rindang, ada bidadari, ya, ada bidadari, dan konon kabarnya dikasih istri dua-dua. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithna insum qablahum walajan. Dan istri-istri kita bidadari tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia, selalu suci. Ya. Ka'annahu la yaqutu wal marjan, kayak bagian yakut dan marjan. Jadi
cantik gitu ya. Subhanallah gitu. Pak Heri terguyu ya gitu. Kalau cantik saya biasa, tapi kalau cuan, kemudian kita tidur dulu, pagi-pagi bangun, tik, ya cantik beneran. Ibu apa yang saya hormati, jadi kembali kepada dakwah lagi. Tadi Syekh Mahfud di dalam kitab Hidayatul Mursyidin itu pernah juga menyampaikan bahwa dakwah itu adalah hasun nasi alal khairi wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar liyafuzu bisa'adatil ajil wal ajil. Dakwah itu adalah apa? Menghasung manusia atau mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, agar kita ini memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Seperti doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang terkenal dengan doa sapu jagat ya. Jagat itu sakoni. Jadi doa itu sudah mencakup kebaikan dan kebahagiaan di dunia, kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, sudah makanya dinamakan doa sapu jagat. Lalu materi dakwah itu apa yang harus kita sajikan materinya? Ya materinya bisa diambil dari Al-Qur'an ya, Al-Islam ini ya. Di Al-Baqarah ayat 208 kan Allah berfirman, udkhulu fis-silmi kafatan wa la tastabi'u khutuwati syaitan. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas ya, secara full, jangan setengah-tengah gitu ya. Nah, saya ini nyun sewu ya, oleh teman-teman ini Anwar ini setengah-setengah kan ya. Katanya Pak Abah Maksum King itu Anwar ini pelangi gitu ya. Yang lain teman saya mengatakan Anwar ini murtad pisan. Biyen konsolku ibu begini begitu, saya ini murtad ibu. Ya. Jadi saya ini kepengen berada di mana-mana tapi tidak kemana-mana, blok non blok ya. Ibu bapak yang saya hormati, jadi materinya itu berasal dari Islam ya. Di dalam Islam itu kita diperintahkan untuk masuk Islam secara totalitas, bukan hanya kita ini berislam itu hanya ibadah mahdhah, salat, zakat, puasa, haji, berkorban. Itu ini kan musim korban, nanti mungkin kita singgung sedikit ya. Tapi juga di dalam Islam itu ada budaya ya, budaya kita harus Islami. Kita dalam dakwah itu menganjurkan pada istri-istri kita, seperti kata Rasulullah di surat Al-Ahzab ayat 59 atau An-Nur ayat 32 itu, perintahkan ya Rasul untuk istrimu dan istri kaum mukminin, mukmin agar istrinya itu menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya, jilbabnya. Dan jilbab itu bukan kerudung tapi pakaian yang menjulur ke seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan yang boleh kelihatan. Bukan hanya kita bertutup itu pada saat kita ini sholat 5 waktu, enggak, tapi kita keluar, kalau keluar rumah dilihat oleh orang bukan mahramnya, ya menutup seluruh tubuh. Itu dianjurkan istri kita, anak-anak kita kalau sudah balik. Kalau sudah tua tidak nutup itu mungkin nggak apa-apa, karena tidak ada orang yang tertarik dan tidak menggoda iman gitu. Tapi kalau dia masih masih muda ya harus, karena ini perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan budaya pakaiannya, bentuk-bentuknya memang budaya, boleh pakai bunga-bunga, boleh pakai warna-warni, silahkan. Tapi yang penting nggak norak dan tidak melepet, tidak ngeplek gitu loh. Harus longgar. Budaya kita, budaya-budaya yang irasional kita jauhi. Itu kalau kita dakwah itu materinya itu yang harus kita sajikan. Kemudian bukan hanya budaya dalam Islam, itu juga dalam kita ini berbisnis, berdagang ya harus yang Islam. Nah, Rasulullah juga pedagang yang jujur akan bersama-sama di saya surga kelak gitu, dan gitu. Juga dalam politik ya, makanya di
yang ada hubungannya dengan dakwah ini, Rasulullah bersabda, marra minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, rubahlah ya dengan biyadihi, dengan kekuasaan. Lah kita nggak akan bisa meraih kekuasaan kalau kita tidak melalui dunia politik. Makanya jangan menjauhi dan jangan mencibir, wah itu urusan orang-orang pusat, orang-orang politik. Kita ini yang biasa-biasa. Karena kita lihat di grup kita kan kadang jangan sentuh dunia politik. Nah ini kita ini yang ibadah yang biasa-biasa saja gitu ya. Ini kan enggak benar, enggak betul ya. Karena Rasulullah Muhammad SAW juga seorang kepala negara, juga panglima perang, juga nabi, politik yang santun yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, rubah dengan biyadi, fa'ilam yastati fabilisani. Kalau kita nggak mampu merubah dengan kekuasaan, ya rubahlah dengan lisan. Makanya kita bisa kalau ketemu kemungkaran, ketemu di perjalanan ada orang pabrik arak misalnya, ya kita tidak punya kekuatan, nggak punya kekuasaan, ya bagaimana caranya? Ya kita menghubungi aparat, bersinergi. Wah di sini ada orang membuat pabrik, umpamanya begitu ya. Di sini ada orang main judi, di sini ada, itu cara kita bersinergi semacam itu. Nggak bisa dengan lisan, ya wabil qalbi, dengan doa, dan doa itu adalah selemah-lemah iman gitu Ustadz Wawi ya. Jadi itu kita dengan masuk Islam secara totalitas. Dalam berekonomi kita jauhi dunia riba ya. Jauhi dunia riba. Ya memang banyak orang yang pesimis terhadap dunia politik. Jauhi ajalah kita kita banyak berzikir, mendoakan. Ada memang saudara kita yang jamaah tabligh yang dia memang tidak menyentuh pada dunia politik, ya dia hanya tabligh, mengajak dari rumah ke rumah, mengajak orang sholat, mengaktifkan orang untuk zakat, mengaktifkan orang untuk sholat jamaah di masjid. Ya bagus memang. Jadi kita ini jangan mencerca, tapi kita harus, kalau kita nggak berbuat ke dunia politik, mungkin bukan kemampuan kita. Orang kan punya kemampuan masing-masing ya, masing-masing di antara kita ini kan kemampuannya berbeda-beda. Tapi jangan mencerca, misalnya jamaah tabligh itu jamaah kompor, nggak bisa begitu. Yang penting dia kan tidak menyesatkan. Beda dengan akidahnya yang sesat. Ya, kita hanya perbedaan manhaj, perbedaan dalam strategi dakwah. Jadi, ada yang nyuwun sewu, ada yang gayanya seperti Habib Rizik misalnya gitu. Ya kita juga jangan cerca. Buktinya kalau nggak ada Habib Rizik 212 apa berhasil ya? Kalau kita nggak setuju dunia politik, kita ini mungkin juga nggak merdeka. Ketika tanggal 22 Oktober Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat resolusi jihad, itu kan menyentuh dunia politik. Siap bangkitkanlah kepahlawanan di Surabaya, sampai disebut Hari Pahlawan. Kemudian berkobar-kobar melawan Belanda atau sekutu yang turun lagi di Surabaya. Itu adalah peristiwa politik. Ya. Ketika Indonesia mau dipecah lagi oleh Belanda dengan konferensi meja bundar, menjadi negara RIS, ada negara Pasundan, ada negara Madura, ada negara Jawa Tengah, ada negara Sumatera. Kemudian Muhammad Nasir yang ketua Partai Masyumi kemudian dibubarkan oleh Bung Karno. Tapi strategi Pak Muhammad Nasir sebelum dibubarkan, membubarkan diri dulu. Kenapa? Kalau dibubarkan nanti asetnya akan disita oleh negara. Membubarkan diri terus menjelma menjadi Dewan Dakwah. Nah, apa karya besar dari Muhammad Nasir? Ya, sama dengan ya Hasyim Asy'ari, ya Ahmad Dahlan dan Mas Nasir itu kan
kembalinya dari RIS dengan mosi integral kembali pada NKRI, bubar RIS, jadi diusulkan pada konstituanto ya, terus disuruh Bung Karno dan diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun berapa kalau nggak salah tahun 59. Jadi proklamasi kita ada 2 kali proklamasi, itu 9 Agustus tahun 45 dan proklamasi kembalinya dari RIS kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ada NKRI harga mati, karya siapa ya? Karya Muhammad Nasir. Jadi mereka hanya slogan, hanya ngomong gitu, tapi sebenarnya dia mungkin barangkali NKRI-nya tidak bisa dikalahkan dengan NKRI orang-orang Islam yang dulu melawan Belanda. Itu siapa ya? Orang Islam ini ya yang paling NKRI insyaallah itu. Ibu, bapak yang saya hormati, jadi dakwah yang saya katakan tadi bisa dengan kembali, bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Yang lisan ini melalui yang penceramah kayak begini ya, kayak saya ini semampu-mampu saya ini ya. Ada yang ceramahnya bagus, yang pakai banyol-banyolan ya, banyol-banyolannya humornya itu yang islami, jangan yang porno, jangan yang porno, karena pengen menarik, pengen laris, guyonnya yang banyak yang pornonya, tambah rohnya dakwah hilang ya. Nah kalau beda lagi dengan kalau khutbah ini serius ya. Kalau ceramah ya, seingat saya waktu saya belajar dulu itu nggak boleh menggurui, harus menyanjung audien. Makanya tadi saat panggil kiai-kiai, memang ini banyak kiai-kiai. Kalau saya ini bukan kiai tapi ikiai. Soalnya Pak Karno udah nyari-nyari Ustadz kiai, Pak Yai Satibi nggak bisa, kiai yang lain nggak bisa. Wes ikiai Anwar, gitu. Ikiai, gitu. Duduk kiai, gitu ya. Itu jadi nggak bisa itu kita menggurui atau yang tidak diperkenankan. Humorisnya itu yang santun. Itu jangan sampai kita itu humornya itu mengambil ayat Al-Quran tapi memplesetkan hadis. Misalnya dulu zamannya sepak bola, dalil Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diplesetno man shoma Maradona ya ndak bisa itu. Ini sekedar contoh hanya misalnya karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan dialog kepada Allah yang luar biasa, tapi dibuat guyonan untuk agar ceramahnya menarik. Inna sholati wa susuki wa hunda wa yamaya ceri. Karena orang yang sholat itu kadang ingat cerinya, ingat avansanya, ingat fortunernya, ingat hartanya, ngelambun kemudian sholatnya sampai kepleset gitu ya. Ini juga tidak diperkenalkan gitu. Kalau kita khutbah ya harus dengan cara yang orator gitu ya, yang luar biasa gitu. Boleh membaca boleh, tapi pakai poin-poin aja lah supaya kita bebas gitu ngomong itu yang agitasi supaya nggak ngantuk. Karena siang-siang kan musimnya orang habis kerja terus masuk ke masjid ketika ada undangan untuk menjalankan sholat Jumat, berduyun-duyun ke masjid. Nah karena capek kan ngantuk. Nah kalau kayak khutbah itu dengan cara yang kalem lembek ya, semuanya banyak katondu cakna ring madura nikah ya, ngantuk. Dan makanya harus yang serius itu. Rasulullah Muhammad SAW jika khutbah itu idza wa'adan nas istadda ghadabuhu wa hamara 'aina wa 'ala sawtuhu ka'annahum mujaddidan. Rasulullah itu jika khutbah itu marah besar itu. Marah itu. Dukane nemen dukun. Sampai diceritakan matanya itu merah nanarkan, wa 'ala sawtuhu, suaranya tinggi seperti bagaikan dia komando perang di medan pertempuran gitu ya. Jadi kalau kita khutbah harus dengan
cara yang itu. Jangan khutbah itu ada humornya. Apa pernah Anwar dengar khutbah? Ada pernah, ya tidak usah saya ceritakan. Khutbahnya panjang, mestinya kan singkat padat gitu ya, simpel. Saya ada temanya sebaiknya. Kalau ceramah model ini yang ngalor itu lah, khutbah ya serius dan enggak boleh yang lembek. Kemudian ada juga yang pakai ngelawak khutbah ger gitu di masjid itu. Nah, ya ini kurang tepatnya. Jadi, ibu bapak yang saya hormati, jadi sarana dakwah itu kita bisa gunakan lewat mimbar Jumat, lewat ceramah, lewat medsos, lewat kita ini tidak bisa medsos, tidak bisa ceramah, tidak bisa khutbah, tapi kita sebagai pedagang yang memberikan keteladanan bilhal, dakwah bilhal dengan keteladanan, ya. Yang jujur kalau kita pedagang. Kalau kita sebagai dokter memberikan terapi pada orang, ya disarankan, bapak kenapa kakinya kok kesumutan linul, oh ini kolesterol misalnya begitu, setelah diagnosis. Nah, di samping itu bapak rajin bangun malam, sholat tahajud biar kakinya sehat. Nah kan enak orang ya gitu ya. Itu. Ya, kalau kita sebagai guru bahasa Inggris, guru biologi, karena tidak ada ilmu itu yang dikotomi, ya, tidak ada ilmu itu, kita bisa juga terangkan tentang anatomi tubuh manusia supaya murid kita ini tersentuh untuk menghayati ciptaan Allah, kemudian dia beriman. Ya kadang-kadang guru itu meskipun kita ngajar umum, ngajar matematika, ngajar kimia, tapi ketemu muridnya yang makan sambil berdiri, ditegur jangan berdiri kalau makan, kalau minum. Ya, ada kerudungnya yang tersingkap, rambutnya kelihatan, ya itu kalau di briefing, kalau itu dikasih reward, ya dikasih reward dikasih nilai yang bagus kalau Anda tahajudnya 1 bulan 2 kali, secara berurutan 1 bulan 3 kali, 1 bulan 4 kali, setiap minggu sekali, ya. Nilainya ditingkatkan gitu kan, senang muridnya, dan anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang soleh dan serius, dan nanti dikenang. Seperti saya dulu itu waktu sekolah di Sanawiyah disuruh menghafal Bunur Asia itu. Ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak yang saya hormati, nyun sewu saya agak terharu. Jadi saya kalau ingat guru atau kiai atau ustadz saya yang dia itu berjasa, itu rasanya itu subhanallah, mengenang sekali gitu loh. Ini nampak ada keberkahan gitu, keberkahan yang kita peroleh gitu. Jadi kembali kita sebagai guru apapun kita bisa selipkan materi dakwah, selipkan nuansa dakwah supaya terkenang dan itu jadi jariah kita, walaupun kita itu tidak ngajar agama. Itu bisa menggunakan arena apapun. Kita sebagai panitia korban misalnya, ya baik korban. Ini tambah amanah, luar biasa pahalanya. Tapi juga ada khilafnya kalau kita ini tidak memahami sebagai yang disyariatkan Rasulullah Muhammad SAW. Saya barusan tadi membaca dari Syekh Ali Jabir, banyak pemahaman orang Indonesia yang salah dalam memahami korban ini. Korban kambing satu itu untuk berapa orang itu? Ya bisa diniati untuk 1 rumah, bisa untuk 1 rumah. Anak saya namanya Fatimah, baru saya korbani 1. Nah yang namanya Rizal baru 1 untuk tahun depan misalnya. Iya boleh, sah saja, tapi 1 kambing untuk seisi rumah
sudah boleh. Kalau nanti syariatnya mana? Ya Ibrahim alaihissalam waktu ada perintah untuk menyembelih Ismail alaihissalam itu, ketika datang perintah melalui mimpinya itu, terus Ibrahim mengira bahwa itu mimpi dari setan, terus dia tidur lagi, besok mimpi lagi, kemudian ditanyalah nanya, ya bunayya ini ya rabbil manami ani azbahukan famdur mata tahu. Terus Ismail berkat didikan ibunya itu menjadi anak yang soleh dan taat pada bapaknya. Ya batik alma tukmar satu Juni insyaallah minas sabirin. Dibawalah Ibrahim ke suatu tempat dengan pedang terhunus. Ketika Allah telah menyaksikan Ibrahim benar-benar akan menyembelih putra kesayangannya itu, bayangkan gitu. Kita merenung siapa yang tega untuk diperintah menyembelih anaknya. Nah Ismail sendiri kok Pak sampai aja yang sudah tua, kok aku? Ya enggak melawan, tapi dia samina wa ta'na. Ya, samina wa ta'na. Pedang terhunus langsung diganti oleh Allah dengan seekor gibas, bukan 5 ekor gibas seperti kan istrinya Ibrahim 2, Sarah dan Siti Hajar, kemudian punya anak Ishak, punya anak Ismail, kemudian dia sendiri, kan mestinya berapa jumlahnya? Kambingnya 5, kambingnya hanya 1, berarti 1 untuk seisi rumah boleh. Ya, dan ada pemahaman juga yang kalau onta atau sapi itu boleh 7 orang itu ya. Kalau kita korban kuda rusa nggak boleh, yang diperbolehkan tuh onta, sapi, terus kerbau boleh apa enggak? Kerbau boleh karena satu spesies dengan sapi. Nah kambing domba, kambing Jawa boleh. Kalau kita sebagai panitia korban, alhamdulillah alamin, ini sudah ada pendistribusiannya ini sudah bagus-bagus. Saya lihat sudah amanah-amanah, sepertiga untuk sohibul korban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin. Ya memang yang diterima itu bukan daging dan darahnya, tapi takwanya. Ya Anda udah korban, ya ikhlas ya udah dikasih 1 kilo ya nggak apa-apa. Yang diterima takwanya. Jangan panitia mengakali begitu. Ya, panitia harus konsekuen, sepertiga untuk sohibul korban. Nah sepertiganya berapa? Kalau sapinya itu besar rombongan, sepertiganya ya bisa 5 kilo. Kalau sapinya misalnya harganya 21 tapi dapat besar, kalau 21 dapat kecil ya nggak cukup nanti. Begitu juga sebaliknya, kalau harga cuma 17 juta tapi dapat besar, ya bisa untuk 5 kilo. Nah panitia boleh enggak itu mengambil laba dari pembelian sapi? Ya Rasulullah dulu pernah menyuruh sahabat untuk menarik zakat. Kemudian sahabatnya cerita pada Rasul, ya Rasul, ya Al-Qurtubi kalau nggak salah ya, kalau namanya itu disuruh oleh Rasulullah. Terus ya Rasul, saya dapat upah dari orang yang saya tarik zakat. Rasulullah, seandainya kamu di rumah, apa kamu dapat tambahan tadi? Ya enggak dapat ya Rasul. Ya kembalikan. Itu enggak boleh. Jadi kalau kita ada kelebihan itu disampaikan kepada sohibul korban. Ini kemarin ada kelebihan, diapakan ini? Nah sohibul korbannya rumahnya jauh-jauh, ada yang Babat, ada yang Jatirogo misalnya, karena koneksi kita, sohib kita, ada yang rumahnya Probolinggo misalnya, kita kekurangan teman rombongannya ini, kita japri saudara kita di Probolinggo, iya saya ikut, masuk kita datangkan ada kelebihan, ya tidak perlu ya yang mewakili saja, kemudian dikembalikanlah uangnya. Kalau dia sudah aku ikhlas jadikan kas uangnya, boleh ya. Waktu yang membatasi ya. Ya. Kurang berapa? Sudah ya? 15 menit. Ya. Jadi dua yang saya hormati, saya teruskan tentang
korban ini sepertiga ya untuk sahibul korban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin itu. Lalu ada memang pendapat-pendapat bagaimana kalau kita punya tetangga yang non muslim, boleh nggak diberi? Nah, ini muncul debatable. Ada kalau kita ini kan sudah banyak ya, kalau kita mau cari Ustadz Adi Hidayat ya, mari Ustadz Abu Somad bagaimana pendapatnya, Abu Yahya bagaimana, muncul enak kita ini belajar itu. Tidak harus dari saya, kalau dari saya ini apa. Jadi ya saya juga belajar dari situ ya. Ini debatable. Kalau kafirnya kafir harbi menyerang itu ya tidak diberi, nggak apa-apa, wong dia memang memusuhi kita. Misalnya saudara kita di Palestina dibombardir oleh Israel, kita tetangga Israel tidak usah dikasih. Tapi kalau kafirnya kafir dimi, kita punya tetangga samping rumah kita ya, tadi kan untuk hadiah itu untuk tetangga-tetangga baik kaya maupun miskin. Ini pendapat yang lain boleh meskipun non muslim. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Silaturahim, bertangga. Fal yukrim jarohu. Barang siapa yang percaya pada Allah wal yaumil akhir, fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetanggamu. Lah tetangga ini ada non muslim, kasih aja biar dia tertarik masuk Islam, dapat hidayah. Kan gitu. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak sekali-kali diutus kecuali untuk membawa rahmat lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Ibu bapak yang saya hormati, terus ini kan juga materi dakwah. Jadi orang yang korban tuh start hari ini ya, tanggal 27 kan saya dapat share-share dari grup-grup itu. Apa boleh memotong rambutnya atau kukunya bagi yang berkorban? Ini beberapa ulama berbeda pendapat dalam menafsiri ini. Ya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik itu mengatakan makro ya, makro memotong kuku dan rambut, disunahkan tidak memotong. Kemudian Imam Abu Hanifah itu mubah, boleh kita memotong kuku dan memotong rambut itu. Terus pendapat yang lain Imam Malik atau siapa? Oh iya, Ustaz, itu mengatakan haram. Kalau itu dianalogkan dengan orang yang sedang pergi haji pakai ihram, itu larangannya kan larangan potong kuku, larangan motong rambut, larangan pakai wangi-wangian, larangan bersetubuh. Ya. Nah ini kan kita boleh hanya itu, makanya tidak relevan gitu loh. Relevan. Lagi pula kalau kita ini tidak dipotong kumis kita, iya, tidak dirapikan, kan nampak mungkin risih gitu ya bagi yang nggak suka pakai kumis ya. Dan memang kumis dianjurkan untuk dirapikan. Kalau jenggot ya dipelihara karena memang sunnah Rasul. Kalau istri saya nggak suka jenggot ya dicukur aja nggak apa-apa, wong ini sunnah ya. Nah, jadi karena Allah itu indah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka pada keindahan ya. Kita potong kuku kita rapikan karena itu disunahkan untuk dipotong. Makanya meskipun kita ini sebagai pengkorban, sahibul korban, dipotonglah kuku kita dan rambut kita, no problem. Itu ya, no problem. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup dengan doa taharul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.